Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala hadzal rasul azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak telah Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Alhamdulillah, asbab nikmat-nikmat itu kita bisa sama-sama duduk bersimpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, salat Jum'ah berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada yang mulia Nabi Agung, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi, kepada para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya senantiasa kita dapat kelak di yaumil kiamah memberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib senantiasa berwasiat kepada jamaah sekalian, wabil khusus untuk diri khatib sendiri, untuk senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, InsyaAllah nanti malam kita sudah mulai tarawih Ramadan. Hari ini kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban. Kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Itu artinya bahwa kita sudah berada di pintu gerbang Ramadan. Maka kita sambut bulan yang penuh barokah ini dengan gembira di dalam hati kita. Banyak sudah orang, banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin kakak kita, adik kita, atau juga mungkin orang tua kita, bapak kita, ibu kita, yang tahun lalu masih bersama kita, ikut amalan Ramadan, masih bersama-sama kita tarawih, berpuasa masih bersama kita, makan sahur masih bersama-sama kita, bahkan ikut berbuka bersama kita. Tetapi hadirin jamaah yang mulia, sekarang mereka, orang-orang yang kita cintai, sanak pemilik kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, istri kita, ibu kita atau bapak kita, mereka kini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini pun akan datang satu masa Ramadan seperti ini, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan Ramadan tahun ini janganlah sampai kita sia-siakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke sana bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk mendapatkan sebaik-baiknya amalan di dalam Ramadan, sehingga kita mendapatkan sebaik-baiknya hasil, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita ini adalah hamba-hamba Allah. Kita ini asalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Kita ini miliknya Allah. Kita ini hambanya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kita jadi rakyat, kita jadi pejabat, kita jadi orang kaya, atau jadi orang miskin, kita sehat
kita sakit, semua milik Allah. Kalaupun kita bisa naik ke langit, bahkan di atas langit, kita pun tidak akan lepas dari itu. Kita ini hanya hambanya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Bahkan diri kita pun kita tidak punya. Semua milik Allah. Kita tidak punya walaupun hanya selembar rambut. Kita tidak punya walaupun hanya secuil kulit pun. Kita tidak punya satu kerikil pun. Nanti ketika kita mati, kita tidak mampu untuk membawa satu kerikil pun. Kita tidak mampu. Semua milik Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita tinggal di bumi Allah, di bawah lapis-lapis langit Allah, makan rezeki dari Allah. Walaupun kita minum air dari Allah, adakah manusia yang menciptakan air? Adakah manusia yang menciptakan makanan? Tidak ada. Semua dari Allah. Maka di bulan Ramadan yang suci ini, kita belajar untuk menanamkan perkara ini dalam hati kita. Bagaimana kita ini merasa betul-betul sebagai hamba Allah. Walaupun banyak makanan, minuman di rumah kita, tetapi kita tidak berani makan, tidak berani minum. Karena apa? Karena dilarang oleh pemiliknya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, bisa saja kita makan, kita minum di dunia ini selama bulan Ramadan di siang hari, tetapi nanti kita akan punya urusan besar dengan pemilik makanan, pemilik minuman, bahkan pemilik kepala kita, pemilik mulut kita, pemilik lidah kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman di bulan Ramadan ini betul-betul merasa sebagai hamba Allah total. Tidak berani makan, tidak berani minum tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba. Kalau kita ini betul-betul merasa hamba, maka hidup bergaya sebagai hamba, bersikap sebagai hamba, duduk di masjid dengan penuh khusyuk, tawadhu, merasa sebagai hamba. Kalau kita berjalan di luar masjid pun, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khattabahumul jahiluna qalu salama. Al-Furqan ayat 63. Berjalan dengan penuh adab asor, tawadhu karena merasa hamba. Ketika makan pun, bagaimana makan sebagaimana sikapnya seorang hamba. Merasa makanan ini dari Allah, maka makan baca bismillah. Setelah makan dengan membaca alhamdulillah. Inilah makannya seorang hamba. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita makan membaca bismillah, selesai makan membaca alhamdulillah, di saat diizinkan oleh Allah, bukan pada siang hari di bulan Ramadan, maka habis makan, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin jamaah yang mulia, orang-orang kafir, orang-orang batil, orang-orang ahli jahil menipu kita, sehingga kita makan bukannya makan sebagaimana makannya hamba. Kita tidak bersikap seperti sikapnya hamba, padahal kita ini hamba. Berjalan tidak seperti hamba, padahal kita ini hamba. Tidur tidak seperti hamba, padahal kita ini hamba. Gaya hidup seperti orang tidak punya Tuhan, padahal kita ini hanyalah cuma hamba-hamba Tuhan. Maka orang seperti itu akan celaka selama-lamanya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita ini di dunia tidaklah akan lama. Baru terasa kemarin Ramadan, sekarang sudah mau Ramadan lagi. Maka nanti tahu-tahu Ramadan pun tak terasa sudah hampir habis. Dan nanti tanpa terasa pun tahu-tahu umur kita sudah hampir habis. Sedangkan kita belum beramal apa-apa, belum membangun akhirat kita dengan sungguh-sungguh, belum bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka bagaimana nanti nasib kita ketika kita menghadap kepada Allah? Maka bulan Ramadan ini bulan yang sangat sesuai untuk kita mencuci diri, taubat kepada Allah. Kalau kita taubat sungguh-sungguh kepada Allah, menyesali dosa yang lalu dan niat sungguh-sungguh,
di sisa umur-umur kita ini hanya untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Inilah Ramadan, bulan taubat. Inilah Ramadan, bulan buat kita doa. Yang mulia baginda Rasulullah SAW mengatakan doa-doa akan diterima oleh Allah di bulan Ramadan ini. Maksudnya bagaimana doa itu diterima? Bagaimana maksudnya? Bukan mesti maunya kita terus kita doa dikabul oleh Allah. Bukan begitu. Doa diterima oleh Allah itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Apa kebaikan-kebaikan yang Allah akan datangkan kepada kita? Kita tidak tahu, itu rahasianya Allah. Tapi pasti akan Allah kabul doa itu. Kita tidak tahu. Perasaan kita kalau kita mau ke Bandung ini akan menguntungkan, tetapi Allah patahkan kaki kita sehingga kita tidak bisa ke Bandung. Perasaan kita ini musibah, padahal kalau kita ke Bandung akan ada musibah yang lebih besar lagi, kita tidak tahu. Maka yang penting kita doa, doa, doa. Nanti Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu. Orang mengira kalau kaya itu baik, itu kan menurut perkiraan kita. Berapa banyak orang yang kaya, dia jadi celaka. Kita miskin, sedih. Padahal itu rahmat Allah, mungkin saja. Maka kita doa, doa, doa agar Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dalam kehidupan ini. Luruskan langkah-langkah kita sehingga kita yang beberapa saat saja di dunia ini selamat. Kemudian kita masuk surga. Maka di sanalah hasil agama yang sebenarnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang-orang takwa dihantar ke surga rombongan-rombongan. Rombongan yang pertama adalah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barulah saat itu kita tahu bahwa ternyata yang terpenting itu agama. Lain-lain itu enggak penting. Sekarang kita ini merasa harta itu penting, jabatan itu penting, urusan ini penting, urusan itu penting. Tetapi nanti kalau kita sampai di akhirat, ketika orang-orang beriman berbondong-bondong digiring menuju surga, dan ketika orang-orang kafir berbondong-bondong digiring ke neraka, kita baru terasa subhanallah, maha suci Allah, bahwa yang terpenting itu agama. Tidak ada gunanya apapun kemajuan dunia tanpa agama. Tidak ada keuntungan apapun dunia selain agama. Maka di dalam bulan Ramadan yang mulia nanti, kita banyak doa, kita banyak taubat, istighfar, dan juga perbanyak sedekah. Sedekah itu adalah penolak bala. Perbanyak sedekah, terutama kepada orang-orang yang berbuka puasa. Makmurkan masjid-masjid Allah pada siang dan malam hari di Ramadan nanti. Ramadan tambah akhir, tambah banyak barokah. Jangan sampai kita melemah di akhir-akhir Ramadan. Jangan sampai kita ditipu oleh nafsu dan fikiran kita. Ramadan tambah akhir, di sanalah Lailatul Qadar, di mana amalan-amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ditipu oleh kemalasan kita sehingga nanti di akhir Ramadan kita tidak mendapatkan barokahnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah amarna bil ittihadi wa ittisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin.
Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fi kitabil azim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa juriyatihi ajma'in wardallahu ma'ala arbatil khulafir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli jami'a walatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil karafata wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik firham ta khairur rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir la haula la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.